Kata dibatasi pemenah, ibuat ibas kitab para rasul, iogeken dia kentah. Kisah para Rasul 22 ayat 17 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataannya itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelantangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rum, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rum. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rum? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Demikianlah firman Tuhan. Ketuahan kalak si megikan kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari ras kita ertoto kita. Sada kriahan man kami, o Tuhan di bata, sada kemuliaan man Tuhan, arkiteken ibrek Tuhan dengar kesempatan man kami kerina perpulungan du. Guna banci pe o Tuhan di bata, hadir kubas minggundu si badia endah. Amin na pe Tuhan erpala-pala kami hadir, arkiteken lid kurang kesehatan, silid ibas daging kula kami. Kerincuhan kami jumpa raskam Tuhan arah ibadah minggu ainda. Reh kami ku rumah pertotondu. Mindau kami men Tuhan,
Tuhanlah si masu-masu geluh kami. Tuhanlah tetap si mereken ukur erlayas kubas pusuh kami. Amin nape o Tuhan di bata. Kami selalu diperhadapkan kubas permasalahan kehidupan. Yang sekali-sekali bisa membuat kami jatuh dan lupa akan Engkau. Tapi hari ini Bapa, dalam kerinduan kami hadir untuk-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami. Kiranya perkuah hati Tuhan dapat menyertai hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Salam membantah kerina perpulungan si kelengi Tuhan. Salam damai, salam sehat, puji Tuhan. Arkiteken Tuhan ta Yesus Kristus tetap mereken pusuh si damai membantah kerina perpulungan Tuhan. Temanta ibas wari minggu endah ema arah Mika pitu 10:4-20. Tema anak hari ema permakanilah bangsa Tuhan. Ope dengar kita bangket kuas tema, mari lebih sioge Mika pitu ema ayat 10:4 sekari kusi 20 bagenda nina kata Tuhan. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basam dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kuburnya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut.
Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman dahulu kala. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, tema permakanilah bangsa Tuhan. Kalau kita lihat tema, di sini ada dua aktor yang berbicara. Permakani bangsa Tuhan. Ada yang bekerja dan ada yang dikerjakan. Kita sudah bersama-sama membaca Mika 7. Apa yang terlihat di dalam Mika? Yang terlihat di dalam Mika adalah janji Allah tentang pemulihan bangsa Israel di dalam semua permasalahan kehidupan. Baik di dalam status sosial, ekonomi, politik, begitu juga status keagamaan yang tidak berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Seteh maka nande bapa turang rasenina, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tapi bangsa Israel adalah bangsa yang selalu menundalkan Tuhan. Bangsa Israel yang terpilih, tapi bangsa yang tidak patuh. Kepatuhan hanya sebatas seremonial saja. Itulah bangsa pilihan Tuhan. Dan tetapi Mika melihat terlebih-lebih di dalam peribadahan pada saat zamannya Mika hanya sebagai ibadah badani saja. Tidak mengindahkan hukum-hukum Taurat yang berlaku pada saat itu. Mereka beribadah tidak dengan secara keimanan, tapi dengan secara kebiasaan. Kebiasaan bangsa Israel yang dianut pada zaman Mika sampai pada saat ini masih kita warisi. Tentuna adisinen ibas minggunta si sendah ema ikatakan minggu sending sikin ngo lebih 100 tahun umurna. Engkai magagamdu kita singgo ngaloken Tuhan pe mekeng denga kita sepaksa si genduari enda. Idah Mika ibas pada zamanna kehidupan bangsa Israel ema bertolak belakang dengan hukum Taurat. Artinya penguasa si merasa kuat menindas orang yang lemah. Orang kaya menyepelekan orang miskin. Hidup
dengan sesuka-suka mereka. Bangsa Israel hidup dengan penuh kesalahan, kejahatan merajalela. Hidup bangsa Israel pada saat itu tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu maka Mika melihat dengan nyata alangkah mirisnya kehidupan bangsa pilihan Tuhan pada saat ini, saat pada zamannya. Tetapi Mika tetap berantusias meminta permohonan kepada Allah agar apa yang dijanjikan Allah pada sebelumnya pada zaman Mika pun akan diberikan atau ditepati oleh Allah. Perwan mekengna usur bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, sehingga bangsa eda ibuang ku Mesir. Ipakai Tuhan musuh-musuh bangsa Israel guna memenangkan, mengalahkan bangsa Israel guna ijajah. Tapi arkiteken kekelengan Tuhan nandangi bangsana si enggo ijanjikenna. Bangsa pilihan lambat laun ibabakan darat ku tanah perpadanan itanah tabanan nari. Si idah Mika kai si enggo ilakoken Tuhan nandangi bangsana pada zaman sebelum Mika. Maka Mika berharap amin nape bangsa Israel singgo meluat ekrina yang tidak lagi patuh akan kesetiaan, tetap berharap mentuhan bahwa Allah tetap jadi gembala yang penuh dengan kasih. Allah tetap menjadi gembala bagi bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Mika menyadari betapapun besarnya dosa yang dibuat oleh bangsa pilihan Tuhan. Mika berserah kepada Tuhan, mohon agar bangsa yang sudah jauh dari tatanan kehidupan dapat digembalakan oleh Allah. Tentu senina dengan turang, sinin tema permakanilah bangsa Tuhan. Gembala itu adalah Allah sendiri. Dan bangsa Israel adalah biri-biri Tuhan. Bangsa yang sudah diurapi oleh Tuhan sekalipun bangsa itu melenceng dari kehidupan tatanan norma-norma agama. Meskipun dosa yang dilakukan sangat besar pada saat itu, Mika tidak melihat dosa apa yang dilakukan bangsa. Tapi Mika dengan doanya meminta kepada Allah agar Allah menggembalakan domba-domba yang sudah
keluar dari jalur permakanan. Kalau kita lihat kenyataan kehidupan di zaman kita sekarang, banyak kita lihat bagaimana pemuka-pemuka agama, bagaimana serayan-serayan Tuhan yang kita nyatakan dalam iman adalah seorang gembala Tuhan yang diwakilkan di dunia ini. Alangkah malunya kita, pendeta-pendeta kita lihat di media tidak lagi menjalankan apa yang Tuhan inginkan padanya. Ada yang jadi pembunuh, ada yang berlua-lua, yang seharusnya jadi pelindung, yang seharusnya dari tonggak hukum, malah jadi terhukum. Bagaimana pada zaman kita sekarang keimanan kita, iman percaya yang kita teladani kepada Allah? Kita sering berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan siraman rohani. Itu nyata dalam kehidupan orang yang percaya kepada Allah. Tapi orang-orang yang banyak mendapatkan apa yang didengar, tapi justru tidak memakaikan dalam tatanan kehidupan dengan baik. Hanya mendengar dan tidak melakukan. Pada zaman Mika, saudara-saudara terkasih, tidak ada lagi kesetiaan. Kenapa tidak ada kesetiaan lagi? Karena bangsa Israel melihat betapapun besarnya dosa yang dilakukan, tapi Tuhan tetap mengampuni mereka. Sekarang kita melihat saya yang berdiri di depan sudah 53 tahun. Dengan corak latar belakang yang pahit. Ini yang pertama saya berdiri di depan ini di jam 9. Ini tantangan kehidupan. Menangis saya, saudara-saudaraku. Menerima tugas ini. Kenapa Runggun sebesar ini memberikan roster kepada saya di tanggal 23? Pergumulan kehidupan yang beraneka ragam yang saya jalani. Tapi saudara-saudara seiman, akhir 21 ini adalah komitmen saya di dalam iman saya. Tidak akan pernah saya ingkari apa yang dihendaki Tuhan melalui pelayanan terhadap saya. Saya berupaya. Ini janji saya. Coba saudara-saudara terkasih. Tadi malam mertua saya harus dirental mobil dari Kampung Munte tengah malam menuju rumah. Karena tidak lagi sanggup berjalan sebagaimana sebelumnya. Kami tidak sanggup menjemputnya ke sana. Karena kami dan Nora di rumah tidak sanggup naik mobil.
Ini pergumulan hidup. Dan saya hari ini bertugas. Apakah memang yang saya pilih meninggalkan tugas? Atau memang saya pilih kekelengan nandangi mertua? Itu diperhadapkan jam 3 sore. Tapi keluarga minta kepada Tuhan, apa yang terbaik untuk Tuhan? Ambil nagia bahasa karo, erpala-pala. Dalam sisa-sisa hidup, sisa-sisa umur yang diberikan Tuhan kepada mertua, berjanji kami, jangan kalah kita dengan dunia. Meskipun berat. Sekarang kami tinggalkan berbaring sendiri di rumah. Semua memuji Tuhan. Kami serahkan mertua ke dalam tangan Tuhan dalam waktu 2 jam. Kami percaya, walaupun mertua ini tidak bisa lagi berjalan hanya berbaring di tempat tidur, Tuhan pasti menemani sampai kami pulang. Kami tidak minta jauh sampai sore, tapi sampai kami pulang dari beribadah. Hendak menuduh keningku, maka ija kita sedekah hendak kerina. Bangsa Israel pada zaman Mika, ibas hubungan persaudaraan, ibas hubungan perkade-kaden, penggo erbahan erbana-bana. Kita pe menganuti paham si bagai lekan bagai. Menantu tidak sejalan dengan mertua. Si ercimbangan rimbang kapna bana. Adi sinun dakam bangsa Israel, kita si paksa gendari erkini teken man Tuhan. Bangsa Israel banyak yang melakukan dosa. Kita pe gundari lanai malang man Tuhan. Di mana tempat saudara-saudara kita yang tidak lagi setia kepada Tuhan? Di mana keberadaan mereka? Apakah karena kita melihat kalau saudara-saudara kita tidak rajin, kita tidak lagi bersahabat? Apakah saudara-saudara kita, anggota sektor kita tidak rajin perpulungan, kita lagi susah menghubunginya? Di mana letaknya saudara-saudara kita yang lalar? Kalau kita lihat belajar kita dari Mika, bangsa Israel yang sudah jauh meninggalkan Tuhan, Mika berharap gembala itu mampu mengasihi dombanya, mencari dombanya, di mana keberadaannya. Tidak hanya tahu keberadaan, tapi memelihara domba ini dengan baik. Agar domba yang sudah tersesat masuk kembali ke dalam jajaran Tuhan. Kita gua ninta. Adik kami lebih kurang 42 kakak. Buen kakak asangkan kehadiran. PJJ banci inen 4 jabu. 5 jabu bagai ngencah. Apakah itu menyatakan kesetiaan kita lagi kepada Tuhan? Dah kan bagai iya. Apakah ini yang menyatakan kita setia kepada Tuhan? Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kita melihat di dalam kisah para rasul, di mana Paulus
yang diunjuk Tuhan untuk memberitakan berita keselamatan kepada di luar dari bangsa Yahudi. Di dalam perjalanan pelayanannya, karena Paulus mempunyai kesaksian yang bercakap-cakap dengan bangsa Yahudi, pemuka agama pada saat itu, menceritakan apa yang telah dilakukan hingga sampai saatnya dia diutus oleh Tuhan. Karena bangsa Yahudi tahu Paulus akan memberitakan firman Tuhan, berita keselamatan kepada bangsa di luar dari bangsa pilihan. Mereka tidak setuju dan akan memusuhi Paulus. Tapi kita lihat bersama-sama, apapun yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada saat itu kepada Paulus dan kepada pasukan yang telah memanggil dan mengikat Paulus dan mau diadili bukan di pengadilan, tapi mau dilibas, mau dipukuli. Tetapi Paulus berkata, kenapa saya hendak dipukul karena saya belum diadili? Saya adalah bangsa Roma. Mendengar Paulus mengucapkan bahwa dia adalah orang Roma, tidak lagi jadi dilibas si Paulus pada saat itu. Kai ate kungata kenca arah Paulus. Arkiteken pada zaman Mika, zaman Paulus pe berlaku dengan je anak je. Seh pe genduari adik kita anak je. Sitik saja lah siakap pas amin nape. Itu kebenaran, tersinggung kita. Itu yang selalu berlaku di tengah-tengah orang yang percaya kepada Kristus. Aku anak J. Aku Brenda. Apa hakmu pendatang? Maka paham asa gundari, kita aminkan usur dalam kehidupan kita. Amin nape kita ngondekah ngakukan Kristus. Endam si idah. Arkiteken Paulus sudah diberkati oleh Tuhan. Apa yang disebutkan, diucapkan oleh Tuhan, itu adalah dinyatakan dalam kehidupan Paulus. Endamia senina dengan turang perpulungan si kelengi Tuhan. Tentu kalau kita melihat apa gambaran kehidupan pada saat itu yang diberikan kepada zaman Mika. Kita nimpe ibas ayat si pe-10 kan seku si pe-10 pitukan. Allah berjanji mengeluarkan bangsa pilihannya dari musuh-musuhnya. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli.
Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kuburnya dan datang kepada Tuhan Allah dengan gentar, dengan takut kepadamu. Saudara-saudara terkasih, Allah yang dipercaya bangsa Israel, Allah yang dipercaya oleh Mika, Allah yang luar biasa. Allah yang mempunyai pengharapan orang-orang percaya. Itu yang dinyatakan dalam doa Mika. Allah itu luar biasa, Allah itu punya kuasa. Apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh bangsa, nyatakan dalam kehidupan ini ya Bapa. Itu permohonan. Apa yang telah Engkau berikan kepada bangsa, yaitu tentang keajaiban-keajaiban, nyatakan sekarang. Mika mengamini tiada kekuatan melebihi kekuatan dari Allah. Kita singgote man Tuhan ibas paksa si genduari. Seberapa besar kita mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita. Baik di dalam bermasyarakat, baik di dalam pekerjaan, baik dalam pencari kerja. Seberapa besar kita mengandalkan Kristus. Mungkin saudara-saudara terkasih, kita mengandalkan Kristus masih sebesar, sekuat yang kita inginkan. Kalau kita sudah sukses dalam surah-surah kita lagi mengingat Kristus. Kita lupa akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Di Bajem 7 Serayan, tapi lebih dikuasai oleh kerja tahun beberapa serayan Tuhan. Jangankan permasalahan kehidupan, kerja tahun di Tanah Karo pun bisa menguasai seorang serayan. Mengabaikan tugas pelayanan demi kerja tahun. Itu kenyataan dalam kehidupan tahun 2022 dan hari ini. Beberapa serayan masih menikmati kehidupan kerja tahun di Tanah Karo. Mungkin di Kemenangan Tani tidak seperti itu. Seharusnya gembala itu mempertaruhkan kesenangan hidup sama seperti Allah mempertaruhkan di dalam menggembalakan domba-domba. Tugas harus dijalani. Saya pun kesaksian hari ini diundang oleh adik saya di daerah Namantran, kerja tahun. Tapi saya pilih beribadah tanggal 23 Oktober. Inilah kesetiaan itu. .
di dalam ayat 18 sampai 20. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Allah ada Allah yang adil, setia, dan Maha Kasih. Apakah karena ini maka bangsa Israel selalu meninggalkan Allah? Apakah terlalu baik Tuhan itu kepada dombanya? Maka kita pun di tanggal 23 tidak penuh kursi-kursi yang ada pada saat kita di ruangan ini. Apakah memang orang yang percaya dan mengimani Tuhan di saat sekarang mereka hanya takut kepada Tuhan jikalau ada permasalahan hidup, perbeben? Apakah banyak permasalahan hidup maka takut? Walaupun Tuhan mau menghukum bangsa yang tidak setia, tapi Tuhan juga akan mengampuni orang-orang yang ingin kembali. Maka senina dengan turang perpulungan si kelengi Tuhan, ija kalak sir dosa inganna, tentu kalak sir dosa inganna, ibas ruangan gereja indah. Orang yang berdosa, yang ingin berserah kepada Tuhan, itu yang layak di gereja ini. Tapi kita megati, adidakam sinon, lasya kapas, megati lalit surah-suranta gunangnya kan iya ada sebagai jam go sampai mekeng go. Tapi orang-orang yang selalu meninggalkan Allah, dialah yang harus kita gembalakan, kita selaku pelayan gereja pada saat ini. Kita cari dia, kita tahu harus bagaimana keberadaannya. Kita ajak dia agar mau kembali ke kandangnya. Bukan membiarkan mereka tidak tahu kemana arah dan tujuan dan masuk ke kandang yang lain, dimanapun tidak ada keberadaannya. Marilah saudara-saudara terkasih, khususnya serayan Tuhan. Memang kita aminkan semua yang percaya kepada Kristus adalah gembala. Tapi Tuhan mengutus orang yang sudah dipilihnya. Maka banta krina serayan Tuhan, pertua diaken, pandita, guru agama, itu tugas. Mencari kemana domba-domba yang sudah lama tidak masuk ke dalam kandangnya. Bagaimana Mika menyatakan doa kepada Allah karena kondisi bangsa Israel yang tidak baik pada saat itu. Kita melihat kondisi bangsa Indonesia, kondisi GBKP yang tidak kondusif pada saat ini. Kondisi jemaat Tuhan. Marilah saudara-saudara terkasih, kita minta kepada Tuhan agar semua jemaat Tuhan yang sudah melenceng dari jajaran Tuhan, agar ditarik Tuhan kembali masuk ke dalam rarasannya. Mika pun berharap kepada Allah yang berkuasa bagi bangsanya, Allah gembala yang baik, bangsa Israel domba-dombanya, kita pun yang sudah mengakukan Kristus, kita berupaya menjadi
gembala yang baik. Kita pulihkan perpulungan jabu-jabunta. Kita pulihkan kebersamaan di gereja kita. Kita tidak perlu mengingat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang perlu kita ingat bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Manis kalau kita mau hanya mengingat dan melihat apa yang menjadi kesenangan bagi Allah. Hanya saja di dalam kehidupan banyak yang kita lihat, rekan-rekan kehidupan kita yang kita secara pribadi menilai mereka unggul meskipun tidak mengandalkan Tuhan. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan melihat seperti itu. Kita yang percaya kepada Tuhan, walaupun bangsa Israel pada zaman Mika akan dipulihkan oleh Tuhan, dan kita pun di Runggun Kemenangan Tani ini, yakin kita pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Biarkan apa kata dunia. Ini sangat penderitaan kepada jemaat Kemenangan Tani. Tapi jangan jadi penderita, jadi sakit. Tapi ini jadi pelajaran kepada kita semua, warga GBKP Kemenangan Tani, kilometer 12 dan Bajem Namo Gajah. Kita harus kuat. Kita harus kembali kepada jalan Allah semua. Agar Allah berkuasa, berkarya seperti lagu yang kita dendangkan waktu menuju ibadah ini. Kita berikan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Adi Tuhan campur tangan ibas kegeluhenta, sekalipun makan dengan garam saja, nikmat. Tapi adilah kita menyerahkan kepada Tuhan, ngo pasti lah nikmat makan hanya dengan cap jempol. Berarti kita belum meyakini Tuhan. Endamia senina dengan turang perpulungan si kelengi Tuhan, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang bisa kita buat sebagai gambaran di dalam kehidupan Mika, di dalam minggu sending ini, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita di masa sekarang. Masa yang lama itu hanya bercerita, tapi masa sekarang secara iman percaya kepada Tuhan, apa yang kita lakukan? Agar Tuhan juga berkenan kepada kita. Tentu kita sendiri yang tahu tentang kehidupan yang kita lakukan. Kita perbaiki hubungan kegeluhenta sesama saudara. Kita perbaiki hubungan rohani kita kepada Tuhan. Si peturah kuasa Tuhan kubas pusuhta gelah banci kerina di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap campur tangan. Si idah pe ibas Kejadian 10:2 ayat sada ema karena
uga perintah Tuhan man Abram, tadingkelah kutandu, kade-kadendu ras rumah bapandu, jenarilah lawas ku negeri, si kutuduhkan man bandu nina Tuhan. Artina nande bapa turang rasenina. Kita singgote man Tuhan enda. Amin nagia melala perbeben kegeluhan kita. Si utamakan ibas kegeluhan ta melayani Tuhan. Amin nape sulit. Sebab sulit melayani Tuhan. Adina riahan siakap usur melayani dunia enda. Arkitekan kita hanya beranjak usur. Kita ini hidup di dunia. Kita kan manusia. Tidak akan pernah Allah itu berkarya dalam kehidupan kita. Ainda mia senina dengan turang perpulungan si kelengi Tuhan. Meskipun banyak tantangan di dalam kehidupan kita, banyak permasalahan dalam hidup, kita tetap harus menjaga hubungan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita yang hidup di zaman sekarang ini berita keselamatan singgo sehman banta tetap sidengungkan dalam kehidupan kita. Megenggeng kita rusur mindauman Tuhan, agar semua permasalahan kehidupan ini Tuhan bercampur tangan. Endamia senina dengan turang perpulungan si kelengi Tuhan. Hanya orang-orang percaya dan mengandalkan Tuhan yang bisa dan dimampukan keluar dari krisis kemelutan kegeluhan enda. Engkai maka bagenin kami ngatakan car kita kan adik kita bersama ras Tuhan tetap mengandalkan Tuhan. Betapapun besar perbedaan kehidupan, betapapun besar tantangan yang harus kita lalui, meski hari ini kita belum mampu, tapi berharap kita terus. Mujizat yang ada pada zaman sebelum kita berharap mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Pasti lengadung pe perbebenenda si angka ibas kita dalani kegeluhunta apa yang enda si payo untuk dilakukan dan apa yang harus kita tinggalkan untuk tidak dilakukan. Sehingga bisa kita yang percaya kepada Tuhan pada zaman sekarang ini bisa sama seperti tema jadi seorang gembala. Itu yang diharapkan Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita harus mengutamakan kemuliaan dalam nama Tuhan saja. Amin. Ras kita toto. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah menabur firman-Mu di dalam waktu yang Kau berikan.
berikanlah kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kami semua, agar firman-Mu yang sebentar yang sudah kami dengar Tuhan, bisa menjadi tolak ukur kehidupan kami, yang kami jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kami punya keyakinan kepada Kristus Yesus. Bimbing kami selalu Tuhan dengan Roh-Mu, agar di dalam permasalahan kehidupan, baik suka, baik duka, kami tetap berada di dalam koridor kehendak Tuhan saja. Ini kami nyatakan Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang menguasai kehidupan kami, agar kami mampu menjalani kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.